kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di Senin malam ba'da maghrib sampai dengan isya untuk ngaji kitab Nasihatul Ibad. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah memasuki pembahasan tentang makalah ke-15 dari bab rubai. Saya ingatkan kembali makalah yang ke-15 dari bab rubai ini merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tanda-tanda celakanya seseorang itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa yang telah lalu. Lalu yang berikutnya wa dzikrul hasanatil madiyah, mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu. Lalu wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Yang ketiga, memandangnya seseorang terhadap orang yang di atasnya dalam hal dunia. Dan yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fiddin, ya. Yaitu ketika seseorang memandang orang yang di bawahnya dalam hal agama. Selanjutnya Kanjeng Nabi juga dawuh wa alamatus sa'adati arba'atun, ya, tanda kebahagiaan seseorang juga ada 4, ya, yang ini merupakan kebalikan dari tanda celakanya seseorang. Dzikrul dzunubil madiyah, mengingat dosa yang telah lalu. Wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan yang telah lalu. Wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin, melihat orang lain yang lebih tinggi dalam agama. Dan yang terakhir, yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, melihat orang yang di bawahnya di dalam persoalan dunia. Yang sudah kita bicarakan adalah poin yang pertama dan kedua dari ciri celakanya seseorang, yaitu tentang melupakan dosa yang telah lalu dan mengingat-ingat kebaikan
yang telah lalu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga dan keempat dari tanda celakanya seseorang. Langsung saya bacakan ya. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Ciri celakanya seseorang yang ketiga adalah melihatnya seseorang itu, atau ketika seseorang melihat terhadap orang-orang yang berada di atasnya fid dunya, di dalam persoalan dunia ya. Nah, ini oleh Imam Nawawi kemudian diberi penjelasan ya, bi an tamahan nadhara laha walam yarda bil qismati. Jadi ketika seseorang melihat orang yang di atasnya di dalam persoalan dunia itu dengan berhasrat ya, ketika melihat itu terhadap dunia itu ya, dan kemudian tidak ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, tidak ridho dengan apa yang telah Allah bagikan kepadanya ya. Jadi kalau ada orang ya kok dalam masalah dunia ya, kok yang dilihat orang yang lebih tinggi ya, lalu ada keinginan yang kuat ya, hasrat yang kuat untuk juga seperti yang dilihatnya itu, sampai pada level kemudian dia itu tidak ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya itu ya, tidak syukur, tidak ridho ya. Nah, itu kalau seperti itu, wah itu tandanya celaka itu ya, tandanya celaka itu ya. Ini memang sejalan ya dengan hadis Nabi yang sangat populer saya kira ya, yang menyatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Janganlah kamu melihat ya terutama dalam masalah dunia itu orang-orang yang di atas kamu ya, tapi lihatlah ya orang yang levelnya ada di bawah kamu dalam masalah dunia itu ya. Itu kemudian Nabi memberikan argumen ya, hikmahnya itu ya, fahuwa ajdaru Allah tazdaru nikmatallahi alaikum ya. Jadi kalau kamu ya melihat orang yang berada di bawahmu dalam masalah dunia, tidak melihat kepada orang yang di atasmu dalam masalah dunia, itu lebih patut itu ya. Dan dengan begitu lalu nanti kamu akan tidak meremehkan itu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu itu ya. Jadi sebenarnya nikmat Allah pada kita ini kan banyak sebenarnya ya. Tapi nikmat itu kemudian lalu tidak pernah kita anggap, tidak pernah kita hitung, tidak pernah kita syukuri. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara tadi itu yang dilihat orang-orang yang berada di atasnya itu dalam masalah dunia tadi itu ya. Dalam masalah dunia, dalam masalah apa misalnya? Ya yang paling sering ya harta lah ya. Harta itu yang paling jadi persoalan utama ya. Ya. Lu sebenarnya Allah itu kan sudah memberikan kepada kita harta ya dengan
dengan pemberian Allah yang memang ya sudah Allah tetapkan untuk kita begitu ya. Ya, tetapi kita tidak pernah merasa bahagia dengan pemberian Allah itu. Ya, sekali lagi itu gara-garanya itu kalau kita kemudian melihat yang di atas kita. Ya. Ya, kalau kita misalnya maaf ya punyanya sepeda motor ya, lalu kok kemudian yang dilihat yang bermobil, wah itu mesti ya orang iso syukur ya. Apalagi kemudian kepinginnya itu kepingin yang punya motor atau yang tidak punya mobil ya. Lalu kemudian keinginannya itu biasanya kemudian lalu kalau keinginannya itu sungguh-sungguh kadang-kadang sampai direwangi, kemudian untuk mencapainya itu dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Kadang-kadang sampai begitu itu. Ya. Ya. Begitu. Ya. Sudah punya rumah tapi melihat orang lain rumahnya kok lebih mewah, lebih bagus, ya. Lalu kemudian kepingin ya, dan keinginannya itu sampai sebegitu rupa berhasrat betul gitu ya. Ya, taumaha itu betul-betul berhasrat begitu ya. Ya. Itu apa namanya? Kemudian lalu ya tadi itu kemudian lalu kurang bersyukur, tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Wah, lalu kemudian ya cari-cari sampai kadang-kadang di dalam mencari itu direwangi, menabrak-nabrak yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Coba misalnya dalam kasus tadi itu misalnya ya sudah punya motor ya. Loh itu kalau yang dilihat kemudian yang hanya punya sepeda ya, kira-kira bersyukur mestinya itu ya, bersyukur. Makanya Masya Allah itu resep Nabi itu ya. Jadi kalau kamu itu kok kemudian mau melihat orang yang ada di bawahmu, ya niscaya kamu akan mudah bersyukur, tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu itu. Yang diberi sepeda, ya itu kalau melihatnya yang naik motor, ya mungkin bisa kurang bersyukur. Tapi coba kalau dia melihat yang hanya berjalan kaki, kira-kira gimana? Masih bisa bersyukur enggak? Masih bisa bersyukur itu. Ya. Loh yang berjalan kaki sekalipun itu juga masih bersyukur, ya. Kalau kemudian melihat orang yang meskipun punya mobil, punya motor tapi tidak bisa berjalan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ya makanya Masya Allah ya, kiat Rasulullah itu luar biasa itu. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum itu. Ya. Itu lebih patut ya. Sehingga kamu nanti kemudian lalu tidak meremehkan nikmat Allah, dan kalau kamu tidak meremehkan nikmat Allah berarti orang itu kemudian bisa mudah untuk bersyukur. Ya begitu. Ya. Dalam hal yang lain juga begitu ya, dalam hal pangkat ya. Waduh, kalau kita pangkatnya rendah melihat orang yang di atas kita ya mesti apa? Ya kalau sekedar melihat lalu kemudian masih bisa bersyukur, masih ridho, tidak masalah. Yang dilarang itu kalau kemudian sampai kemudian tidak bisa bersyukur dan tidak ridho ya. Ya malah kadang-kadang itu levelnya sudah naik lagi, malah sok ngoreksi Gusti Allah ya. Sok nyalahke Gusti Allah ya. Lah ya Gusti Allah iki piye ya? Wong rumangsaku kae iki ya nak apa pinter ya pinter aku ya toh, kok malah pangkatnya luwih dhuwur piye gitu ya. Iki jane piye iki Gusti Allah? Malah sok nyalah Gusti Allah malah toh. Ya. Rumangsa luwih ganteng ya toh, kok kebetulan dapat istri yang kebetulan maaf ya, kok lalu kemudian ada temannya yang kebetulan
apa nggak begitu ganteng malah dapat istri lebih cantik. Lho ini piye to janjine Gusti Allah ya, Pak. Jadi iso nyalahke Gusti Allah malahan itu. Ya. Nak pantese kan ya aku sing dibojo kaya ngono itu. Pantese kan ya aku sing sugih kaya ngono kuwi ya, Tem. Oh kaya ngono kok. Malah bojone ayu, bondone akeh lho. Ya. So begitu atau sebaliknya ya kalau perempuan ya wah suaminya ganteng dan kaya ya. Itu seringkali begitu itu terjadi dalam masyarakat itu. Ya. Nah, ini rupa-rupanya sekali lagi ya, under-undere ternyata ya persoalannya itu adalah persoalan tidak mau bersyukur atau bahkan tidak mampu bersyukur gara-gara yang dilihat itu adalah orang yang di atasnya dalam masalah dunia itu ya. Sekali lagi kalau yang yang dilihat itu orang yang di bawahnya insya Allah akan bersyukur ya. Ya. Yang sehat ya. Ya, misalnya toh ya kurang harta, kurang apa sedikit tapi sehat, alhamdulillah ya. 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 Dibandingkan dengan yang sakit ya. Yang sakit pun juga masih alhamdulillah mau sakitnya hanya gitu. Ada orang yang sakitnya lebih parah lagi. Yang sakitnya lebih parah masih ada yang lebih parah lagi. Sehingga orang itu intinya pokoknya kalau masih mau melihat orang yang ada di bawahnya itu ya insya Allah akan bisa ridho dengan yang diberikan oleh Allah dan akan bisa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya penting kadang-kadang kita itu ya, makanya pergi ke rumah sakit itu ya penting itu ya, supaya bersyukur kita itu. Supaya di rumah sakit itu Masya Allah melihat orang dengan kondisi yang bermacam-macam itu, waduh alhamdulillah kok awake dhewe kok ya isih diparingi sehat ya diewedene lara kok apa jenenge ya boyoke pegel ya sikile kemeng ya. Itu masih alhamdulillah masih bersyukur itu ya. Jadi intinya apa namanya ya, selama masih bisa melihat orang yang di bawahnya itu bersyukur itu, dan orang bersyukur itu orang bisa ridho itu akan bahagia. Kenapa orang yang kemudian melihat orang yang di bawahnya itu kok kemudian berpotensi menjadi celaka? Iya, karena tadi itu kalau sudah tidak ridho, tidak syukur, isine mau grundel, isine mau maidu, isine mau apa namanya? Apa istilah Jawane apa Jawane? Bahasa Jawane ya. Ya betul grundel itu ya. Grundel maidu apa mana ya Pak? Grundel maidu gresula ya, gresula ya. Lah orang kalau sebenarnya isinya gresula kan yang rekoso toh. Ya. Rekoso. Ya. Makanya Rasulullah berkali-kali menyampaikan supaya ridho dengan pembagian Allah itu atau dengan kata qanaah itu ya karena apa? Kalau orang sudah qanaah itu bahagia itu. Ya, bahagia. Ya, ya. Jadi kebahagiaan ternyata resepnya gampang ternyata ya. Tapi orang seringkali melupakan ini. Seringkali orang itu sekali lagi yang dikejar orang-orang tadi itu yang dilihat tuh yang di atasnya tadi itu ya. Ya, ini poin yang ketiga ya. Nah, poin yang keempat ya, wa nadharahu ila man dunahu fiddin ya. Ya. Jadi orang yang celaka itu ya, ternyata tandanya kalau dalam masalah dunia melihat orang yang di atasnya, tapi nak masalah agama malah delok sing sakni sore. Nah, itu celaka itu ya, itu. Ya. Ya. Lah Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan begini, ail amalis saleh. Maksudnya dunia itu ya dalam amal soleh secara keseluruhan itu. Intinya kalau dalam amal soleh itu ya, itu yang dilihat ya, ya jangan yang di bawahnya ya, kalau yang di bawahnya itu potensial menjadi celaka tadi itu ya. Ya ini masih ada penjelasannya, walam yashkurillah,
dan kemudian tidak mensyukuri kepada Allah ala ni'ami amali nafsihi, kemudian dia tidak bersyukur atas kenikmatan yang sudah Allah berikan terkait dengan amal-amal dirinya sendiri itu, ya. Itu. Jadi orang tadi ya, kalau dalam masalah dunia yang dilihat di atasnya celaka. Kalau dalam masalah agama yang dilihat bawahnya, ya. Ya. Dalam amal soleh yang dilihat bawahnya. Ya. Ya. Ya, kemudian akhirnya ya menjadi potensial celaka, ya. Ini tanda itu kan potensial, ya. Ya. Nah, jadi misalnya dalam masalah melihat orang lain dalam masalah sholat, ya, yang misalnya dalam masalah sholat apa misalnya sholatnya kayak sholat mungkoyong muno, ya, aku wes ngene. Nah, itu potensial sombong. Nah, kalau sombong kan celaka berarti kan. Wong sombong itu tidak boleh, ya, potensial sombong. Nah, mestinya syukur, beda loh ya syukur dengan sombong itu, ya. Kalau syukur itu alhamdulillah, ya, saya kok diberi kenikmatan oleh Allah sampai bisa melaksanakan begini, ya. Mudah-mudahan kemudian Allah masih menambah, ya, untuk beramal yang lebih baik lagi, ya. Syukur itu kan begitu. Syukur itu ketika nikmat itu disyukuri, kenikmatan itu akan bertambah. Allah sudah memberikan kita bisa beramal tertentu, kita syukuri, insya Allah amal kita itu bertambah, ya. Makanya ada tanda-tanda terkait dengan diterima dan tidaknya amal itu kan bagaimana ketika seseorang ketika melakukan amal soleh itu kemudian dia merasakan bahagia, dan kemudian dengan bahagianya dia beramal soleh itu disusuli dengan amal soleh yang lain, kan begitu. Itu tanda bahagia itu, ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ngukur diterima dan amal kita itu meskipun kalau hakikatnya diterima dan tidaknya kita tidak tahu, ya, tidak tahu, itu hanya pengetahuan Allah sendiri diterima dan tidaknya itu. Tapi di antara tandanya kalau kita itu kemudian ketika beramal kok kemudian kita merasa bahagia, lalu kemudian ingin melaksanakan amal itu lagi bahkan lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya, itu insya Allah tandanya amal diterima. Sederhana sekali sebenarnya itu, ya. Kita ngaji seperti ini kok kemudian merasa bahagia dengan ngaji seperti ini, besok datang lagi, ya, itu mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah, setelah itu kemudian kok kita bahagia, kita lalu ingin bersedekah lagi, ya. Lalu kemudian dengan bersedekah lagi itu yang lebih baik lagi, nah, itu insya Allah tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang kemudian melihat orang lain dalam hal agama yang lebih rendah tadi itu sekali lagi biasanya potensial untuk kemudian menjadi sombong dan kemudian merasa kemudian cukup dengan amal yang sudah dilakukan. Wong kae wis koyo ngono, aku wis koyo ngene berarti aku wis cukup, ya. Lah itu tidak boleh itu, ya. Tidak boleh itu, ya. Aku sedekah, aku wis tahu, aku biyen wis tahu itu. Wis tahu ya misalnya. Wis tahu, wis sekian lama itu bisa disebut-sebut tadi itu, ya. Ya. Wong kae wae durung ora tahu krungu adik-adik sedekah misalnya, wah, malah begitu malahan, ya. Ya. Jadi menganggap remeh orang lain lalu kemudian menganggap dirinya lebih hebat, lah itu yang tidak boleh, ya, tidak boleh itu. Ya, jadi kemudian ketika kita melihat dalam masalah amal soleh, dalam masalah agama itu kepada orang lain kok kemudian kepada yang lebih rendah, itu kemudian potensial kita kemudian merasa sudah cukup, merasa sudah hebat,
ya bahkan kemudian sombong, lalu kemudian sudah potensial kemudian tidak beramal lagi. Nah ini yang menjadikan celaka di situ itu, ya, yang menjadikan celaka tadi itu. Tapi kalau misalnya melihatnya dalam rangka ya Allah, alhamdulillah ya, saya diberi oleh Allah bisa amal seperti ini, kemudian dia mensyukuri amal yang sudah dilakukan oleh dirinya itu, dan itu adalah nikmat dari Allah, kemudian dia meningkatkan amal itu, ya itu bagus itu kalau dia mensyukuri. Lah yang tidak boleh kan ini, walam yashkurillah alan ni'ami amala nafsih, ini yang tidak boleh itu, ya itu yang diberi catatan oleh Imam Nawawi itu, ya. Nah ini kemudian Imam Nawawi masih melanjutkan, ya, ini supaya selesai. Yaqulullah, ya, Allah bersabda, ya, aradtuhu, sebenarnya aku itu menghendaki dia, ya, menghendaki orang yang tadi diberi cobaan, tidak diberi banyak dunia tadi itu, ya, ya, biman'i iyahu, ya, diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, yaitu dengan mencegahku, ya, kepadanya itu dari dunia, anid dunia, wa i'anati iyahu ala taati, dan aku juga sudah menghendakinya itu dengan cara membantu dia di dalam melaksanakan taat, ya. Walam yuridni, tetapi dia tidak menghendakiku, birridho wasyukri, yaitu dengan ridho dan syukur, fataraktuhu, maka aku meninggalkan dia, bitarkin nusratihi, dengan meninggalkan memberikan pertolongan kepadanya, ya. Jadi maksudnya kira-kira begini, ya, kalau dijelaskan itu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya, ya, mendapatkan cobaan dari Allah ketika kita hanya diberi dunia yang sedikit atau dunia yang kecil, ya, itu sesungguhnya dia itu dikehendaki Allah, sebenarnya itu disayang Allah itu. Dengan kata lain tadi itu Allah menyatakan begini, wong aku itu sudah menghendaki dia dengan cara sudah tak cegah, tak jauhkan dari dunia, ya, tak tolong supaya mau taat, ya, tapi dia tidak menghendaki aku, tidak mau dia, lalu kemudian dia tidak ridho, ya, dia tidak syukur, dia tetap menginginkan dunia itu, ya, padahal sudah Allah tuh mencegah itu, maksudnya ben sadar nek iki pancen sengaja oleh Allah didoke ke dunia ben ora kedunyan, maksudnya lho, ya, ben ora kedunyan, malah wonge dhewe iki seneng kedunyan, ya wis kalau Gusti Allah fataraktuhu, tak tinggal wae sisan, tak jarke wae, ya, bitarki nusratihi, dengan meninggalkan memberikan pertolongan kepadanya. Wah kalau sudah begini, masya Allah, naudzubillah min dzalik gitu, ya. Ini halus sekali ini, peringatan Allah ini, ya, dengan orang-orang yang sebenarnya ketika dicoba oleh Allah dengan cobaan katakanlah tidak diberi banyak dunia banyak, itu memang Allah menghendaki seperti itu supaya dia lebih dekat kepada Allah gitu loh, ya. Tapi enggak, ya, dia malah justru tetap saja mengejar dunia jauh dari Allah, ya sudah akhirnya ditinggalkan oleh Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Tapi kalau misalnya Allah sudah dengan cara menolong dia, ya, dicegah dari dunia, maksudnya Allah itu panjang bin orang kedunyan, ya, terus kemudian dia mendekat kepada Allah, ya, oh Allah pasti kemudian lebih dekat dengan dia, Allah pasti akan menolong dengan pertolongan yang terbaik kepadanya, ya, meskipun pertolongan itu tidak harus dalam bentuk berupa dunia, ya. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang itu, ya, sehingga kemudian nah ketika orang kemudian kok malah justru sudah diberi oleh Allah seperti itu kok tambah kedunyan, ya wes malah Allah meninggalkan orang yang seperti itu, naudzubillah min dzalik, ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, ya, saya kira untuk poin ketiga dan keempat dari ciri orang yang
celaka ini sudah selesai, nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan mengenai ciri orang yang bahagia, ya, yang juga ada 4. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu pada kesempatan yang akan datang. Ya, mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.